yang sesuai ataupun tepat pada usia-usia yang kalian alami sekarang. Remaja di sini memiliki beberapa makna. Coba, barangkali salah satu dari kalian ada yang bisa mengartikan apa itu remaja atau siapa sih remaja itu? Ada nggak? Angkat tangan. Andini, menurutmu apa? Atau siapa itu remaja? Hah? Remaja adalah kita yang seusia sekarang. Oke, remaja itu merupakan anak laki-laki atau perempuan, fasenya itu antara 13 sampai 19. Ini disebut dengan remaja. Sebelumnya remaja itu ada yang namanya fase 9 sampai dengan 13. Itu namanya fase pubertas ataupun anak-anak. Nah, di atasnya remaja itu ada namanya fasenya kurang lebih 19 sampai dengan ke atas. Ya, bisa daripada 21 ataupun 28 boleh. Itu fase disebut dewasa. Ada lagi di atas ini? Hah? Lansia. Apa? Dewasa, setelah dewasa langsung lansia? Lansia di sini nanti. Ya. Remaja itu umuran kurang lebih 13 sampai dengan 19 tahun. Artinya fase kalian itu ya lagi pengen-pengennya senang, pengen-pengennya sudah mulai suka lawan jenis, ya, pengen-pengennya bebas. Nah, ini bukan sama saya ini banyak. Ya, benar nggak, Pak Firman? Kamu masih pengen yang namanya suka yang bebas, ya? Daripada di rumah lebih baik bebas di pesantren, gitu ya, Firman? Benar nggak? Ya, Firman? Nah, tuh, udah dulu nih. Oke, dalam akhlak terpuji pergaulan remaja itu ada beberapa yang perlu kita pahami dan perlu kita biasakan. Yang pertama itu akhlak terpuji dalam remaja itu menjalin persaudaraan. Ya, apa? Menjalin persaudaraan. Artinya di masa-masa kalian mulailah memperbanyak teman, boleh, tidak ada batasan, tapi kamu bisa membatasi diri. Ya, diulangi lagi, boleh kamu berteman dengan siapa saja, tidak ada batasan. Baik dengan yang lebih tua, 2 tahun, lebih tua 3 tahun, ya bebas. Tapi kamu punya batasan. Perlu garis bawahi, kamu punya batasan tersendiri. Artinya batasan apa? Batasan apa yang kamu lakukan. Kamu harus tahu mana yang memang baik, mana yang tidak baik. Yang kedua itu mengembangkan wawasan. Artinya dalam menjalin persaudaraan, ya ini kurang lebih seperti ini. Dalam menjalin persaudaraan ataupun membangun relasi, itu kamu harus mengembangkan wawasan. Obrolan kamu, ya obrolan kalian itu harus bisa meningkatkan wawasan ataupun pengetahuan baru. Contohnya, ketika Hafil ngobrol dengan Bapak Kaito, artinya Hafil ada wawasan baru ataupun ilmu
baru yang bisa diambil dan diterapkan. Contohnya kebiasaan Mang Ito itu biasanya tukang, maka area yang sering komunikasi dengan Mang Ito itu kiranya dapat wawasan baru, setidaknya ya, wawasan yang bisa meningkatkan kualitas kita. Soal masalah perkeuangan jelas kualitas nantinya ekonomi ya. Tuh. Yang ketiga itu adalah tasamu atau sikap saling menghormati dan menghargai. Hafil harus bisa menghargai bagaimana Firman melakukan sesuatu. Ya. Yusuf bisa menghargai bagaimana kawan perempuannya, ya, misalkan jika bersikap, itu harus bisa menghargai. Bisa apalagi soal keputusannya, harus bisa saling sama-sama menghargai dan menghormati. Karena sebaik-baiknya manusia bukan sekedar hanya ilmu yang bermanfaat, tapi sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa menghargai perasaan orang lain. Nah, adapun yang akan terpuji dalam pergaulan remaja itu yang terakhir adalah bijak dalam media sosial. Hampir merata kalian mungkin punya media sosial, baik platform apapun itu, misalkan X kah, ataupun Instagram kah, ataupun apa lagi? Media sosial apa aja? TikTok, Facebook, apa lagi? Hah? Instagram ya, apa lagi? Hah? Twitter ya, apa lagi? Yusuf? Banyak ya. Itu kamu harus bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Sekarang sudah saatnya, istilahnya semuanya itu serba media sosial. Jadi kalaupun dulu ada makalah atau maqudot salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu dalam menjaga lisannya. Tapi sekarang bisa ditambahkan beberapa kejauhan. Salamatul insan fi hifdzil lisan wa postingan. Iya. Ketika kamu posting sesuatu apapun, ketika memang baik maka akan selamat. Ketika memang Mega, misalkan contoh, Mega posting dasar si hitam pendek dekil. Nah, postingan Mega bisa menimbulkan berbagai permasalahan. Mereka yang memang kaum pendek hitam itu bisa menuntut Mega. Mega juga bisa dipidana sesuai dengan undang-undang IT. Nah, tinggal lo screenshotnya saja, screenshot HP-nya postingan Mega ataupun update status WhatsApp lah. Itu bisa, mudah sekali sekarang. Nah, barangkali Facebook ataupun Instagram barangkali pengaturan begitu, yang bisa melihat postingan dan sebagainya, mereka yang sudah berkembang ya. Ada nggak? Ada. Tuh. Kalau masalah bio, ya disesuaikan. Oke, setelah tadi kita menyampaikan, kita belajar bersama akan terpuji, maka perlu kegiatan yang dibiasakan ataupun pembiasaan dari diri kita masing-masing selaku remaja. Lagi-lagi remaja di mana fase yang pengen coba-coba hal yang baru, ya, ketemuan sama perempuan dan sebagainya. Maka perlu nanti membiasakan akhlak terpuji. Yang pertama itu menutup aurat. Nah, ini perlu menutup aurat. Setiap masing-masing individu punya tanggung jawab masing-masing. Artinya kamu selaku santri yang di fase remaja, bahwa menutup aurat itu penting, wajib. Ya, satrul
aurat. Laki-laki sudah paham dengan sendirinya sampai mana auratnya laki-laki itu kan? Dari pusar ke lutut. Maka kalau belajar kira-kira firman buka baju boleh nggak? Nah, kenapa? Buka pusarnya? Bukan nggak boleh, bukan apa? Kurang sopan nantinya. Kalau perempuan jelas harus. Ya, nanti diharapkan pembiasaan kamu, rambut kamu adalah aurat juga, maka harus bisa ditutup dengan baik. Menutup aurat ya jelas perlu dan sangat penting nantinya dari setiap individu. Ya, terutama perempuan. Makanya perempuan jangan sampai dilihat menutup aurat tapi terlihat di mana-mana. Artinya apa? Menggunakan baju tapi bajunya yang tipis ataupun yang ngekat, bajunya di atas bokong dan sebagainya, itu tidak dibenarkan. Nah, apalagi kita selaku santri. Pembiasaannya selanjutnya yaitu menjauhi perbuatan zina. Awas, menjauhi. Ya, harus dijauhi, jangan malah dilakukan. Menjauhi itu apa? Untuk mencegahnya, jangan sampai antara laki-laki dan perempuan berdekatan atau lagi ketemuan, itu nggak boleh. Nah, apalagi yang nanti tingkatnya naik ke atas dan sebagainya. Berawal dari apa tuh? Nyanyian tuh. Berawal dari pegangan tangan, kemudian apa lagi Iman? Apa? Berawal dari pegangan tangan terus, ciuman terus, pelukan terus, dan lanjut sebagainya. Nantinya, yaitu penyesalannya di akhir. Penyesalan ada yang di akhir, kalau nggak ada yang di depan namanya pendaftaran. Nanti yang rugi mana? Ya rugi dua-duanya. Tapi yang paling lebih rugi, ya sosok perempuan, karena membekas perempuan. Bukan berarti bekas apa dan sebagainya, membekas kalau ngomongnya sampai dengan berlebihan. Nah, laki-laki sih gampang, nggak terlihat apa sih mungkin tiba-tiba gitu doang. Perempuan tiba-tiba hamil kan terlihat. Ya, sekarang sudah banyak yang sudah mencari. Semoga kalian semua termasuk orang-orang yang bisa menjauhi perbuatan zina. Amin, Allahumma amin. Membiasakan akhlak terpuji selanjutnya itu mengajak berbuat baik. Mengajak berbuat baik ini timbul dari pribadi. Ya, bisa jadi kebaikan orang lain dimulai dari diri kita, dari omongan kita. So, yuk, bom ke masjid. Nah, bisa jadi ada ikut, itu merupakan ajakan berbuat baik. Nah, apa itu? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Terus apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu juga merupakan ya dasar daripada mengajak berbuat baik. Yang terakhir adalah pembiasaan terakhir itu mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Ya, mungkin di bahasa kalian yang namanya sebut saja bahasa kalian sekarang gabut. Apa sih gabut? Apa? Gabut sih. Itu enggak keren namanya, bukan gabut. Apa? Enggak ada buat. Nah, gabut. Itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang positif, sebagaimana barangkali yang sudah dilakukan perempuan setiap sore adanya di tempat sampah ngumpulin sampah dan sebagainya, itu merupakan hal-hal yang perlu dibiasakan. Baik, ya firman, gabutnya firman dilepas yang nggak benar atau mengepas yang resam-resam banyak, gabutnya dia. Gabutnya Yusuf misalkan beresin dapur nggak apa-apa. Gabutnya Fadil misalkan cuci motor ambil nggak apa-apa. Ya, gabutnya Hani misalkan beresin kolam ambil Ridwan ya nggak apa-apa. Ya, kalau yang di bawahnya tuh sambil berenang dan sebagainya nggak apa-apa. Bebas. Itu merupakan hal-hal yang positif. Tuh, cukup ini. Oke, dalam kesempatan kali ini maka kita sudah pelajari bersama mengenai akhlak pergaulan remaja. Artinya remaja bagaimana bisa memposisikan diri untuk melakukan hal yang baik dan bisa menahan untuk tidak melakukan yang tidak baik. Ada batasan daripada diri kita sendiri. Ini merupakan pembiasaan dan juga dari pembagian akhlak terpuji itu merupakan hal-hal yang harus kita pahami dalam diri kita masing-masing, ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena
kebaikan kita pada saat ini akan kita rasakan di kemudian hari. Kalaupun kita tidak merasakan hal yang baik, pasti akan dirasakan oleh orang tua ataupun anak-anak kita nanti ataupun cucu-cucu kita nanti. Itu sekianlah akhlak pergaulan bebas yang kita pelajari bersama. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita terapkan, bisa kita biasakan, dan bisa kita lakukan sebagai peningkatan kualitas kebaikan kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Ya, mereka yang rugi adalah mereka yang tidak bisa menambah kebaikan daripada hari ke kemarin. Syukron kasiran wa bihamdil khair. Semoga apa yang tadi kita pelajari bersama bermanfaat. Walafu minkum, semoga mohon maaf juga apabila ada yang kurang berkenan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.